jauh sebelumnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakilinya, Ketua Komite, tamu khusus dari SMA Kroya, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu guru yang sangat kami banggakan, anak-anakku, calon wisudawan, wisudawati yang sangat-sangat Bapak cintai, serta anak-anakku sekalian semua. Tadi pada saat saya kesini, ketua panitia sambutan itu dikasih teks, padahal saya juga pesan teks Pak, cuma katanya belum diketik, jadi saya kebingungan mesti ngomong apa. Oleh sebab itu, karena kebingungannya, daripada nanti membingungkan, sedikit saja ngomongnya. Kalau hari ini Anda tertawa, maka ketika Anda tinggalkan tempat ini sebaiknya tetap tertawa dan tersenyum, karena Anda mesti bangga dengan diri Anda sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Anda sudah menanamkan suatu torehan-torehan untuk SMA 1 Losarang ketika saya punya komitmen bahwa semua warga di sini punya hak yang sama untuk menorehkan sesuatu yang baik untuk SMA Losarang, dan hasilnya kita sudah sama-sama lihat. Oleh sebab itu, pesan, ketika tinggalkan sekolah ini karena Anda sudah menorehkan prestasi yang baik, sudah menorehkan nama baik sekolah keluar, maka taburkanlah. Tetapi bila kalian melihat sesuatu bau yang sangat-sangat busuk di sekolah ini, sebaiknya tidak perlu dibawa keluar. Sampaikan kepada kami, sampaikan kepada guru-guru, sampaikan kepada adik-adikmu, sehingga kami yang ASI ada di sini bisa segera membuang bau busuk tersebut. Tetapi wewangiannya hendaklah ditaburkan ke seantero Losarang minimalnya, kalau bisa ke luar kabupaten. Anak-anakku sekalian, tadi saya minta data tentang lulusan, didapatkan angka semacam ini. Bapak Kapolsek barangkali perlu diketahui, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, oh Bapak saya punten tadi tidak sebut, terima kasih sudah datang. Lulusan SMP tahun ini kalau lulus Pak, yang ikut ujian itu 18.998, SMP-nya 5.737. Dengan demikian lulusan SLTP kalau lulus itu jumlahnya 24.735, angkanya mencapai 25.000, tepatnya 24.735. Sementara yang ikut ujian SMK itu 8.645. Yang SMA-nya yang bersama-sama dengan kalian semua, kalau kita ini 268, se-Indramayu negeri swasta itu 5.353. Dengan demikian yang ikut ujian dan kalau lulus itu sejumlah 13.998. Kalau tadi yang SMP jumlahnya 24.735, sementara yang lulus SMA itu 13.998, maka ada selisih. Andai saja anak-anak SMP, SLTP ini mau melanjutkan di Indramayu, tidak kemana-mana, maka akan ada selisih 10.737. Mau kemana?
yang keluar itu 24.700 san. Sementara yang lulus SMP kan mesti melanjutkan ke tingkat SLPA, apakah swasta atau kan negeri, SMK atau SMA, maka akan ada daya tampungnya cuma sebegitu. Selanjutnya, oleh sebab itu pemerintah mesti berpikir yang SMP mau dikemanakan. Yang luar kota mungkin hanya berapa persen, hanya orang-orang yang mampu saja. Tidak kebayang kita ini Indramayu, Pak. Kalau di Provinsi Jawa Barat ada 32-an, ya tinggal kali 32 saja berapa daya untuk daya tampung. Nah, sementara untuk SMK, kalau SMK, jenjang pendidikan SMK itu sudah dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan dipersiapkan untuk terjun ke dunia pekerjaan. Jumlahnya ada 8.645. Kita lihat perusahaan yang ada di Indramayu, bisakah menampung sebanyak itu? Secara otomatis harus eksodus ke luar Indramayu. Sementara yang SMA, yang notabene bahwa pendidikan di SMA itu bukan untuk mencari pekerjaan karena tidak dipersiapkan untuk itu. Kami hanya menyiapkan mentalnya saja, pengetahuan sedikit, tidak membekali keterampilan untuk bekerja. Sejumlah 5.353. Kalau melihat data lulusan tahun kemarin hampir sama 5.000 yang mampu, yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Indramayu di bawah 15%. Itu artinya apa? Kalau hanya 15%, berarti sekitar berapa ribu anak SMA yang tidak dibekali pengetahuan untuk siap kerja ke mana? Itu Indramayu. Bagaimana dengan Jabar? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, oleh sebab itu dengan data ini sengaja saya sampaikan bahwa kalau saat ini kemarin selama 3 tahun, mungkin istilah kasar kami, Anda selama 3 tahun di sini menjadi beban keluarga, beban negara. Masih pantaskah Anda setelah meninggalkan sekolah ini, setelah dididik selama 3 tahun, masih disebut sebagai beban keluarga? Masih layakkah menyandang beban keluarga? Masih minta ke emak, masih minta ke bapak? Kalau dulu selama 3 tahun mungkin masih bisa-bisanya kalian membohongi emak, bapak dengan alasan ada kegiatan ini itu, kemah dan lain sebagainya, beli buku ini dan itu. Tapi setelah ini masih bisakah melakukan hal yang itu? Itu di tingkat keluarga. Kalau selama 3 tahun beban negara, itu artinya apa? Karena pendidikan yang kita lakukan di sini negara mampu mensubsidi, membantu dalam bentuk banyak hal. Itu berarti negara membiayai, sebab tidak ada pendidikan yang gratis. Pendidikan mahal dan pemerintah bisa membantunya. Oleh sebab itu, sekali lagi, setelah menyandang sebagai alumni SMA Lok Sarang, karena tadi saya anggap bahwa kalian sudah menorehkan kebajikan selama jadi siswa, telah menorehkan dan membanggakan warga sekolah, maka setelah meninggalkan sekolah ini sebaiknya tetap menjaga nama baik sekolah. Kami enggak mau dengar ketika suatu saat nanti kami ketemu dengan kalian, dalam benak kami masih berpikir salah apa pada saat kami mendidik selama 3 tahun. Jangan sampai kami punya pikiran semacam itu. Tetapi kami ketika sekian tahun ketemu, bangga kepada kalian.
Sebab satu-satunya, mungkin salah satu andalan untuk menorehkan nama SMA Jati Barang keluar, Anda yang bisa menyebarkannya. Bagus, sengaja. Bukan Jati Barangan, Lo Sarang. Oh. Padahal saya mau ngomongnya ke sini, yang di sana saya abaikan, tapi di sana yang protes. Berarti bagus mendengarkan juga. Pak, Bapak, Ibu setuju ya? Kalau suatu saat nanti ketemu dengan anak-anak kita, jangan sampai kita punya pikiran bahwa salah apa pada saat kami mendidik, padahal kami tidak mendidik begitu. Paham maksud Bapak? Ketika ketemu dimanapun kami tidak kecewa. Jangan sampai kami menyesali terus. Saya nggak pernah mendidik Anda begitu tuh, kenapa Anda jadi begitu? Tetapi banggakan kami. Suatu saat nanti Anda datang ke sini, Pak, saya sekarang sudah kerja, walaupun kami tidak membekali ilmu pekerjaan. Yang semestinya Anda melanjutkan sekolah, Pak, saya sekarang sudah dianu dan mendapat ranking sekian, dan saya mendapat beasiswa. Hanya itu barangkali keinginan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan menangis ketika kalian tinggalkan sekolah ini, tetapi tersenyumlah dan berjalanlah dengan tegak. Ini aku, itu kan kata Nabi. Anda mau menyebut dirimu anak muda, katakan ini aku dengan segala keakuanku. Bukan ini bapakku. Innal fata mayakulu ha anada, ini aku. Laisal fata mayakulu ha abba. Tidak ada orang muda yang mengatakan ini bapakku, ini saudaraku, ini temanku. Ngapain, itu anak kecil. Anda sudah jadi dewasa. Itu saja, mohon maaf atas kehebatan saya dalam menyampaikan sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Losarang. Kepada Bapak Karnoto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tripika Kecamatan Losarang, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Losarang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri Losarang, rekan-rekan pengurus komite sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan, wali murid kelas 12 SMA Negeri Losarang, anak-anakku yang Bapak cintai. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, baik jasmani atau rohani, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pawidya kelas 12 tahun pelajaran 2012-2013 SMA Negeri Losarang untuk menuju sekolah adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan. Salam dan salawat kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umat Islam sepanjang masa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami atas nama pengurus Komite Sekolah SMA Negeri Losarang mengucapkan
banyak terima kasih, baik itu kepada wali murid ataupun dari sekolah, di mana sekolah SMA Negeri Sarang baru saja bulan kemarin sudah pelaksanaan ujian nasional. Walaupun di sana di sini bahwa pelaksanaan ujian nasional khususnya bagi anak didik kita dianggapnya suatu keramat. Namun atas bimbingan daripada Bapak dan Ibu, semua kesiapan dari anak didik kita siap dalam menghadapi ujian nasional tersebut. Dan insya Allah hasilnya tadi apa yang disampaikan baik oleh ketua panitia ataupun oleh Bapak Kepala Sekolah, insya Allah semuanya akan lulus dari jumlah siswa kelas 12 yaitu 260-an lebih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami atas nama Ketua Komite Sekolah mengucapkan terima kasih khususnya kepada wali murid yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan lancar. Sebab adanya partisipasi daripada wali murid, sekolah kita tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Karena sumbangan penyelenggara pendidikan yang diberikan dari orang tua tersebut dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstrakurikuler. Mengapa demikian? Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa untuk SD, MI, SMP, dan MTS sudah gratis, sedangkan di SMA belum? Nah, mungkin pemerintah sesuai dengan keuangan negara baru bisa memberikan sekolah gratis di tingkat SD dan SMP, karena sesuai dengan wajib belajar 9 tahun. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa lulusan nanti untuk tahun 2012-2013 untuk tingkat SLTP kurang lebih 22.000, sedangkan untuk SLTA kurang lebih 13.000. Jadi kalau misalnya siswa-siswi SLTP untuk melanjutkan di sekolah tingkat SLTA baik SMA maupun SMK negeri swasta, maka tidak mungkin tertampung seluruhnya. Masih ada kurang lebih 10 siswa. Mau dibawa kemana katanya? Tapi pemerintah mempunyai alternatif tersendiri. Kebetulan kami adalah pegawai khususnya mengenai PLS Perdikmasan, Pak. Jadi jangan ragu adik-adik sekalian, bila tidak tertampung di sekolah negeri ataupun swasta, pemerintah juga menyediakan sekolah kejar-kejaran. Adik sekalian, ada kejar paket A setara SD, ada kejar paket B setara SMP, dan ada kejar paket C setara SMA. Dan sebentar lagi tahap kedua, untuk ujian tahap kedua kejar paket C itu akan dilaksanakan bulan Juli. Ini barangkali pemerintah, barangkali ada anak-anak siswa-siswi kita untuk kelas 2 ada yang tidak lulus, mudah-mudahan semuanya lulus. Ini bisa mengikuti untuk ujian kejar paket C, nilainya sama dengan SMA, itu ya, setara dengan SMA, tapi insya Allah mudah-mudahan akan lulus. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi wali murid, mengapa di SMA belum gratis? Karena pemerintah saat ini baru bisa menyediakan sarana dan prasarana berupa fisik atau gedung, baru menyediakan tenaga guru, TU, guru pun juga Bapak Ibu sekalian masih kurang jumlahnya. Maka kekurangan guru itu kepala sekolah memberikan kebijakan untuk mengangkat guru GTT atau guru honor. Kemudian untuk TU juga tenaga administrasi masih kurang, kekurangannya mengangkat lagi guru honor.
Bahkan untuk penjaga sekolah masih belum ada yang menjadi PNS, sedangkan jumlahnya ada 6 karyawan ya Pak Muhammad. Belum satpam juga belum diangkat. Nah, bantuan dari Bapak Ibu tersebut SPP itu dipergunakan memberi honor dan biaya-biaya pemeliharaan operasional sekolah. Karena sekolah SMA Negeri Losarang itu adalah sekolah yang besar, mempunyai sampai saat ini 25 kelas. Jadi memerlukan dana dan biaya yang sangat besar. Jadi untuk itu kami selaku komite sekolah perwakilan daripada Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas keikhlasannya, atas sumbangannya, sehingga SMA Negeri Losarang kegiatan belajar mengajar atau ekstrakurikulernya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Dan perlu kami sampaikan khususnya kepada Bapak Tripika Kecamatan dan Bapak Ibu perwakilan dari kelas 2, kami merasa bangga selaku komite. Mengapa bangga? Karena SMA Negeri Losarang sebentar lagi mewakili lomba Adiwiyata Mandala Adiwiyata SBL untuk tingkat nasional, Pak. Kita tepuk tangan. Coba. Bukan tingkat provinsi, bukan tingkat kabupaten, tingkat nasional. Dan untuk tingkat nasional itu tentu Bapak Ibu ada tahapannya. Tahapan pertama adalah tingkat kabupaten, SLTS kabupaten. Alhamdulillah SMA Losarang juara pertama. Kemudian mewakili kabupaten yaitu ke tingkat wilayah 3 Cirebon, terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kodia Cirebon, Kabupaten Kuningan, Majalengka. Alhamdulillah SMA Negeri Losarang juara lagi. Oh, bagian duit tema habis Bapak Kepala Sekolah dengan bakasek pada putak sedelemek pirang-pirang sih biaya. Coba lihat taman halaman begitu luasnya, begitu indahnya, kita bangga. Kemudian untuk tingkat provinsi, coba dari 26 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, walaupun di Indramayu adanya di daerah Pantura, iklimnya tidak mendukung, tapi dengan upaya yang sangat keras baik oleh komite maupun Bapak Kepala Sekolah beserta stafnya, sehingga alhamdulillah SMA Negeri Losarang juara kembali. Insya Allah pada akhir Mei ini SMA Negeri Losarang mewakili tingkat nasional, inginnya mah juara pertama. Untuk itu kami mohon doa restunya, mohon doanya kepada seluruh stakeholder ataupun aparat pemerintah. Mari kita dukung demi kebanggaan kita bahwa SMA Negeri Losarang masih bisa berbicara bukan saja tingkat provinsi, bukan saja tingkat kabupaten, tapi tingkat nasional. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, keharuman SMA Negeri Losarang akan berkibar. Ya, tapi itu tadi yang Bapak sumbangan itu dipergunakan untuk pemeliharaan. Tanpa ada bantuan atau partisipasi Bapak, sekolah kita jadi apa? Jadi untuk itu mohon keikhlasannya kepada Bapak dan Ibu wali murid, khususnya dari kelas 12 dan umumnya kelas 10, 11, ya, dengan bantuannya mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kami atas nama orang tua siswa atau komite sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Dengan begitu susah payahnya selama 3 tahun, karena siswa-siswi kita ini kadang-kadang ada yang nakal, kadang-kadang banyak yang menjengkelkan. Dengan keikhlasannya, dengan ketabahannya, Bapak Ibu mendidik, membina
yang pada akhirnya anak dan didik kita insya Allah menjadi anak yang baik bila terjun di masyarakat. Minimal dapat bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakat, bahkan kalau bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Itu karena perjuangan Bapak Ibu selaku kepala sekolah tidak henti-hentinya. Bapak Ibu guru dengan tulus, dengan kesabarannya, yang anaknya yang tadinya suka pelencang-pelencong bisa diluruskan, itu berkat ketelatenan. Karena tugas pendidik adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan tidak bisa dibayar dengan materi, tapi hanya Allah lah nanti yang akan mencatatnya. Amin. Dan sekarang pun juga pemerintah sudah memperhatikan dengan dedikasi karya Bapak Ibu guru, pemerintah memberikan penghargaan, sebuah tunjangan